Salam, puji nama Tuhan. Kita kembali bertemu dalam kasih Tuhan dengan ibadah online pada saat malam hari ini, di dalam ibadah pertengahan minggu, ibadah keluarga. Puji nama Tuhan. Ada hal yang menghalangi kita untuk beribadah, berkumpul di dalam kasih Tuhan, tapi itu tidak mengurangi rasa kita untuk semakin mencari hadirat Allah. Kita mau beribadah pada Tuhan pada saat malam hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang baik, Allah yang begitu mengasihi kehidupan kami Tuhan. Oh, kami bersyukur Bapa, Engkau memberi kekuatan buat kami, Engkau memberi kesehatan buat kami Tuhan. Hingga saat malam hari ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Kami akan mulaikan ibadah kami Tuhan. Jamah setiap hati kami, beri damai sejahtera-Mu Tuhan buat ibadah kami. Sukacita-Mu melingkupi atas kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Kita mau angkat satu pujian kita kepada Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu.
anak-anak Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman pada saat ibadah ini boleh menguatkan iman kita kepada Tuhan. Boleh kita semakin mengasihi Tuhan, erat melekat kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar kasih-Mu, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu Bapa.
Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkata-katalah lewat hamba-Mu Bapa. Ada banyak sekali hal-hal yang menghalangi kami untuk bersekutu dengan Engkau. Tapi Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami, di hati setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau senantiasa mengurapi kehidupan kami Bapa. Bapa, berfirmanlah buat kami malam hari ini. Kami mau siap mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu benar-benar melekat erat di dalam kehidupan kami, untuk kami dapat mengiring Engkau, kuat di dalam Engkau, menguatkan iman kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Kami akan siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam ibadah bersama di rumah kita masing-masing. 2 minggu berturut-turut ibadah tengah minggu, untuk sementara absen ya karena saya sedang mengadakan akan sound system yang baru, sehingga kesibukan itu sangat menyita banyak sekali tenaga, pikiran, waktu. Saat ini kita bisa beribadah kembali, ya. Saya untuk mengingatkan untuk minggu yang lalu, yaitu di tanggal 31 bulan 5 Mei, ya. Saya membawakan ayat emas, yaitu Ibrani pasal 12 ayat 28. Yang isinya adalah, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut akan Tuhan. Tuhan berkata, apa yang dapat digoncangkan akan digoncangkan. Untuk apa? Ya supaya terjadi satu perubahan. Tapi ada satu yang tidak bisa digoncangkan, dan itu adalah kerajaan Allah. Tapi pertanyaannya, apakah saudara dan saya ini termasuk anggota kerajaan Allah? Sebab yang hidup di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, ya, kita tidak akan tergoncangkan oleh berbagai macam masalah yang terjadi. Jadi kita harus mencamkan baik-baik. Jika kita adalah anggota kerajaan Allah, maka artinya kita berada di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Semua akan digoncangkan oleh Tuhan. Tetapi kerajaan Allah tidak mungkin digoncangkan, karena itu adalah kerajaannya sendiri. Tetapi supaya saudara dan saya menjadi anggota kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, ada 2 hal yang harus dikerjakan, yaitu apa? Yang pertama adalah mengucap syukur dalam segala hal. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Nah, jadi yang pertama adalah mengucap syukur. Dan yang kedua adalah beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Kalau kita melakukan 2 hal ini, meskipun semuanya bisa digoncangkan, kita tidak akan tergoncangkan. Malam ini saya akan membahas poin yang pertama, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Nah, poin yang kedua yaitu tentang ibadah akan saya bahas di dalam kebaktian hari Minggu depan. Kalau minggu yang lalu, tanggal 7, minggu pertama, renungan saya beri tema kerinduan akan Allah.
Dan saya menekankan tentang Mazmur 42 ayat yang ke-6. Ya. Saya sudah mengajarkan itu melalui nyanyian. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam dirimu? Berharap kepada Tuhan, bersyukurlah kepadanya, sebab Yesus Tuhan, Dia penolongmu. Allahku, penolongku, Allahku, penolongku, Allahku, penolongku, aku bersyukur. Nah, saudaraku, ada kalimat yang sama di dalam kedua ayat yang saya tekankan, baik dalam minggu tanggal 31, ya, maupun di dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6 tadi. Yaitu apa? Yaitu tentang hal bersyukur. Ya. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Dan khotbah minggu yang lalu, ya, juga penekanannya aja, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Berharap pada Tuhan dan bersyukurlah kepadanya. Ya, puji Tuhan. Jadi tekanan pada malam hari ini adalah masalah bersyukur. Ada beberapa hal yang terjadi kalau kita mengucap syukur. Ya. Yang pertama, mengucap syukur itu akan membawa kita ke hadapan hadirat Tuhan. Mazmur 100 ayat yang ke-4 dan 5, kita baca, ya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudaraku, di dalam hadirat Tuhan di sana ada kebaikan Allah. Semakin hati kita itu melimpah dengan ucapan syukur, maka semakin besar kebaikan Tuhan itu dicurahkan atas kehidupan kita. Berkat dan kebaikan Tuhan itu seumpama air dalam satu bak penampungan air yang besar, ya. Dan iman kita itu seumpama saluran atau pipanya untuk mengalirkan air tersebut yang ada di dalam penampungan air. Berkat dan kebaikan yang bak air itu dialirkan. Iman mengalirkan itu. Dan ucapan syukur itu adalah keran pembuka airnya. Ya, semakin hati kita itu melimpah dengan ucapan syukur, semakin besar iman kita. Dan semakin besar iman kita, maka kita akan semakin besar berkat dan kemurahan Allah yang kita terima, yang dialirkan ke dalam kehidupan kita. Alkitab mengatakan di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-2 dan 5 dikatakan di situ, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudaraku,
cara mengingat kebaikan Tuhan itu adalah dengan mengganti kata-kata keluh kesah, sungut-sungut, ngomel, kata-kata yang kasar, suka menuntut, memaksakan kehendak sendiri, diganti dengan kata-kata doa syafaat. Ya. Dengan kata-kata yang diarahkan kepada Tuhan dengan permohonan dan ucapan syukur, dengan kerendahan hati untuk orang lain. Ya, doa syafaat itu kita mendoakan orang lain, mendoakan keadaan, ya. Dan semuanya itu sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan kata-kata kita seharusnya diganti dengan ucapan syukur kepada Tuhan di dalam segala perkara. Puji Tuhan. Dan yang kedua, mengucap syukur itu mengaktifkan kuasa kebangkitan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 40 sampai 44 di situ dikatakan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Saudaraku, Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Bapa karena Bapa telah mendengar doanya. Mengapa dia bisa begitu yakin? Ya karena Yesus tahu, Yesus mengerti bahwa Bapa selalu mendengarkan dia. Jadi alasan doa disertai dengan ucapan syukur itu adalah agar mukjizat terjadi sehingga keluarlah ucapan syukur dari mulut orang-orang banyak yang mengelilingi, yang menjadi percaya, yang melihat mukjizat yang luar biasa itu. Saat Yesus membangkitkan Lazarus sahabatnya, Yesus menaikkan ucapan syukur kepada Allah. Saudaraku, ada saat-saat kita itu mengalami yang namanya Jumat Kelabu. Hari yang penuh dengan penderitaan, kesusahan, kesesakan, kesakitan, kesedihan, air mata, ya, keadaan gelap, ya, dan tidak nampak ada jalan keluar. Namun kita jangan kehilangan iman untuk percaya, tetapi tetaplah percaya dan berharap yang terbaik itu akan terjadi dalam hidup kita. Maka kita akan dibawa oleh Tuhan untuk menikmati yang namanya Minggu Kemenangan dengan satu kehidupan yang baru. Di dalam Roma pasal yang keempat, ayat 18 sampai 21, coba kita baca, ya.
ini adalah tentang Abraham, bapak orang yang beriman itu. Ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Haleluya. Kisah ini menyatakan satu kebenaran, ya, saudaraku, bahwa tanpa ucapan syukur kita tidak akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Karena ucapan syukur itu sesungguhnya adalah bukti dari orang percaya. Dan itu merupakan syarat yang mutlak untuk kita bisa melihat kemuliaan Allah, keajaiban dan mujizat Allah. Jadi mengucap syukur itu adalah salah satu cara untuk kita membangun atmosfer kerajaan Allah. Haleluya. Yang ketiga, mengucap syukur itu mempercepat datangnya pemulihan atas pergumulan yang kita gumulkan. Pada saat Daud berada di Gua Adullam bersama dengan orang-orang, ya, pengikutnya, ia mendapat pewahyuan tentang kebenaran dari mengucap syukur. Kita bisa membaca di dalam Mazmur 57 ayat yang ke-7 sampai 11. Di situ dituliskan, Daud berkata, ya, hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku. Bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangun fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Haleluya. Mengucap syukur itu mempersiapkan hati untuk menerima berkat dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mengucap syukur itu mempersiapkan hati kita untuk menyambut datangnya fajar pemulihan atas pergumulan-pergumulan hidup yang selama ini kita pergumulkan. Jadi harus diawali dengan satu ucapan syukur, itu satu persiapan hati untuk kita menyambut fajar pemulihan. Dan pemulihan itu, saudaraku, sedang muncul bagaikan fajar pagi hari, menghapus kegelapan malam. Dan sekarang ini, mari kita mempersiapkan hati kita. Pemulihan segera terjadi.
Karena Tuhan ingin pemulihan itu membawa satu dampak sebagaimana yang direncanakan, ya, bahwa semuanya itu akan berubah sesuai dengan pembaharuan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sendiri melalui goncangan-goncangan itu. Haleluya. Ya. Jadi menurut saya mengucap syukur itu sebetulnya adalah merupakan skill atau keterampilan. Dan oleh karena mengucap syukur itu adalah sebuah skill atau keterampilan, maka mengucap syukur itu bisa kita pelajari dan bisa dilatih. Sebab itu latihlah dan belajarlah untuk mengucap syukur dengan menaruh perhatian kepada kasih, kebaikan, dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kita. Ayo kita mengingat kembali satu persatu akan kebaikan Tuhan lewat orang-orang di sekitar kita, dan cobalah itu kita hayati, ya, kita renungi, dan kita bawa semua itu dalam doa pengucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Kita memang perlu melihat ke belakang untuk menghitung berkat-berkat Tuhan, kebaikan Tuhan. Mari kita buka kembali album kenangan-kenangan bersama dengan Tuhan yang indah di masa lalu. Berapa kali Tuhan telah menolong kita. Berapa kali kita telah menerima kebaikan Tuhan yang luar biasa itu. Kita telah mengecap, kita telah menikmati semuanya itu. Dan biarlah dengan membuka album kenangan bersama Tuhan itu, kita akan semakin terpesona dan akan berlimpah dengan ucapan syukur untuk semua pertolongan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang nyata atas kehidupan kita. Sehingga pengalaman-pengalaman masa lalu yang foto di dalam otak kita, hati kita ini akan membuat kita itu tidak tergoncangkan oleh apapun yang terjadi. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita. Dan kita bisa menikmati sungguh-sungguh kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Nah, saudaraku, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah malam hari ini ucapan syukur kita limpah. Biar kita bawa sampai tidur dan esok pagi kembali kita awali dengan ucapan syukur untuk hari yang mendatang ini. Karena semua hari itu baik dan Tuhan menyediakan semua itu, bahkan kejadian-kejadian yang terjadi atas hidup kita untuk kita belajar mengucap syukur di dalam segala perkara. Ya. Baik itu hal yang baik atau yang buruk. Ya. Hal yang baik akan membuat kita itu menjadi orang yang selalu bersyukur. Hal yang buruk membuat kita semakin kuat. Puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom, puji nama Tuhan, kita patut bersyukur pada malam hari ini kita akan ibadah kembali lewat online. Biarkan kita tetap semangat di dalam Tuhan. Kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat, mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, biarpun melalui ibadah melalui online, biarkan kami tetap Tuhan, berharap kepadamu, tetap semangat di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu GBI Karangsono Tuhan, biarkan tetap Tuhan semangat untuk melayani Engkau, semangat untuk di dalam Tuhan, iman tetap teguh di dalam Engkau Tuhan, mulai dari Suwayo, Sukorjo, Karangsono, Purwodadi, Kojur, Panansari Tuhan, biarkan ada kesatuan, ada kesehatian di dalam Engkau, tetap Tuhan maju di dalam Engkau, biarkan paduan kasih ini Tuhan tercipta, oh Tuhan, saling mengasihi, saling memadu kasih Tuhan. Oh Tuhan, jauhkan dari segala oknum-oknum kejahatan apapun Tuhan. Bagi gerejamu Karangsono Tuhan, biarkan tetap takut akan Engkau bagi seluruh sidang jemaatmu di Karangsono. Kau memberkati masing-masing ya Tuhan, keluarga demi keluarga. Yang sakit boleh Engkau sembuhkan, yang kekurangan Kau tambah-tambahkan berkat, yang menghadapi masalah berikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu di Karangsono ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kuasa darah-Mu, jauhkan dia dari segala sakit, penyakit, virus corona yang terjadi. Oh Tuhan, Engkau yang sanggup membentengi mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa bagi hamba-Mu Bapak Yusak dan Ibu Yusak sekeluarga, keluarga pastori Tuhan. Kau memberkati dalam pelayanannya, dalam rumah tangganya, di dalam kesehatannya, di dalam perekonomiannya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa bagi gerejamu Karangsono ya Tuhan. Tuhan, minggu depan akan dibuka untuk ibadah. Biar Kau sendiri yang bekerja, biar Kau sendiri yang memberikan yang terbaik. Tuhan, tutup bungkus kuasa darah-Mu bagi gereja-Mu Karangsono. Oh Tuhan, biarkan jauhkan dari segala orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jauhkan dari segala virus yang terjadi oh Tuhan, yang melanda di Indonesia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Begitu juga Tuhan, boleh kami berdoa Tuhan bagi kota kami Pasuruan Tuhan. Oh Tuhan, Kau curahkan damai sejahtera-Mu. Kau curahkan oh Tuhan, oh roh pertobatan bagi oh Tuhan, kami melihat dunia yang semakin jahat ini. Boleh semua Tuhan, boleh kejahatan merajalela, tetapi Engkau yang oh Tuhan mengirim Tuhan roh pertobatan bagi seluruh Tuhan rakyat Indonesia ya Bapa. Kami serahkan Tuhan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau kirim Tuhan roh pertobatan, Kau kirim oh Tuhan, oh curahkan berkat-Mu bagi bagi bangsa dan negara kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan bagi Bapak Jokowi, Bapak Presiden. Tuhan berikan kekuatan, kesabaran untuk menghadapi segala permasalahan yang terjadi di bangsa Indonesia ini Tuhan. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu boleh melimpah di Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh Tuhan, kami menyerahkan segala dokter medis Tuhan yang menangani corona Tuhan. Biar Kau sendiri yang memberikan kemampuan, kekuatan bagi mereka ya Tuhan, yang mengalami sakit penyakit yang terjangkit corona Tuhan. Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami alaskan doa ini ya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.